di Masjid Darut Tauhid ini soundnya alhamdulillah bisa. Bisa dibuka dulu dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Segala pujian yang kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah bisa dikumpulkan di tempat yang baik ini, dalam kegiatan yang baik, bahkan bersama orang-orang baik. Mudah-mudahan kita dikumpulkan pulang dalam keadaan yang baik juga, husnul khotimah. Mau ke surga semuanya? Sekarang? Hati-hati yang dibawa kipas ya. Bisi. Enggak lah ya. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya. Semoga Allah sanggupkan kita istiqomah meniti sunnah-sunnahnya insyaallah. Sekali lagi salam takzim kami kepada seluruh jemaah yang hadir. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Dan semoga Allah selalu memuliakan tadi guru kita. Mudah-mudahan kita bisa menjadi selalu pahala jariah bagi beliau. Dan alhamdulillah ini tempat dulu menuntut ilmu, tempat dulu sengaja apa bahasanya, memenjarakan diri ya. Karena tahu begitu terus meninggalkan kehidupan yang lama ya waktu di Thailand, biar benar-benar gak terganggu dengan ajakan balik lagi ke sana, harus mengisolasi. Nah kalau nyantren itu kan handphonenya disita, dan di asrama mukim kegiatan udah diatur, jadi betah nggak betah ya kudu dijalanin, ya ibarat udah berusaha memenjarakan diri tapi dalam kebaikan. Dan duduk hari ini di sini sekali lagi hanya membuktikan bahwa maha baiknya Allah menutup segala kesalahan. Dan aslinya pasti banyak santri-santri beliau yang lebih berilmu, lebih bertakwa, lebih layak untuk berbicara, atau bahkan kalau mau jujur lebih banyak orang yang lebih bertakwa dari yang bicara, bahkan dari kita semua di luar yang mungkin tapi tidak diuji oleh Allah dikenal sama sekali ya. Terus gimana tuh kalau misalkan kepalang ada yang dibuat Allah kenal sama dirinya? Ya udah, berarti lagi dikasih alat untuk mengenalkan Allah aja, bukan untuk mengenalkan diri sendiri. Meninggal nggak ditanya followersnya berapa ya, ditanyanya kamu ngajarin apa ke followers kamu, betul? Pintu surga ada 8, betul, tapi pintu surga bagi yang centang biru setahu saya belum ada. Dan tidak akan pernah ada ya. Bismillah. Dapat temanya hari ini untuk hati yang gelisah. Hatinya gelisah tidak hari ini? Sudah tenang? Sudah bahagia hari ini? Karena sudah bahagia kita tutup kajian ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillah ya. Tadi juga sudah disampaikan salah satu cara untuk supaya menghilangkan kegelisahan itu adalah iman ya. Aslinya orang itu gelisah karena dua hal yang Koko simpulkan ya. Yang pertama, kita takut, kita stres, kita gelisah satu karena nggak tahu mesti ngapain ya, karena nggak tahu mesti ngapain. Yang kedua, karena ngerasa dirugikan, karena merasa dirugikan. Nah, obatnya apa berarti untuk dua hal tadi? Yang pertama, kalau nggak tahu mesti ngapain, ya kudu tahu ilmunya. Bapak duduk di pesawat, anteng, udah pasang sabuk pengaman, siap untuk berangkat. Tahu-tahu dari pintu pilot keluar sambil megang perut pilotnya. Aduh Pak, punten saya mules, setirin dulu atuh. Loncat we dia keluar. Panik tuh. Panik. Kenapa panik? Karena nggak tahu cara nyetir pesawat.
Coba kalau kita tahu ilmunya cara nyetir pesawat, sok manggawe ku saya. Nah, udah tenang. Ya. Jadi banyak sekali hal yang kita takut, stres, panik, gelisah karena nggak tahu ilmunya. Udah gitu nggak mau ngaji. Ya, sempurna ya. Maka harus memperbanyak ilmunya. Yang kedua, karena ngerasa dirugiin. Kita nolong orang, orangnya malah mengkhianati. Air susu dibalas dengan air tuba. Stres, ngambek. Saya ampun ya, nggak akan mau-mau lagi deh nolongin dia. Kenapa? Karena saya ngerasa dirugiin sama dia. Tapi kalau dari awal dia niat nolongnya bukan supaya dia suka, tapi agar dicintain oleh pencipta dianya. Mau dia balas susu dengan air tuba, mau dia terima kasih, mau balas budi. Yang dikejar bukan itu, yang dikejar Allah suka. Udah weh. Dan urusan sama Allah tuh paling enak dah aslinya. Pernah ada yang nanya, kok saya temenan sama orang ini 30 tahun, setiap hari ngingetin dia sholat, sampai detik ini dia belum mau sholat juga, coba bayangin. Berarti saya mesti gimana? Akhirnya dijawab waktu itu, selamat ya. Berarti kamu setiap hari dapat pahala ngingetin orang sholat itu teh. Coba dipikir, kapan dia pahalanya cair? Nunggu yang dinasehatin akhirnya sholat? Enggak. Betapa lama banget nungguinnya, ngingetin orang buat sholat, 30 tahun kemudian baru dia pengen sholat, baru 30 tahun kemudian pahalanya cair. Wah, nggak kayak gitu konsepnya. Tapi setiap kali ngingetin orang ini mau sholat, dia sholat nggak sholat, tetap dapat pahalanya. Tetap enak sekali berarti. Diajakin, bangun masjid yuk, ayo, nih 10.000. Ternyata masjidnya belum jadi, misalkan kitanya wafat duluan, misalkan, ya. Di hari akhir kita tahu dapat buku catatan amal, ya. Ini mah ngelamun ya. Misalkan kita coba ngecek, loh kok nggak ketulis di buku catatan amal ini? Nggak mungkin malaikat ketiduran, nggak mungkin Allah nggak tahu. Komplain, kemana? Kenapa catatannya nggak ketulis di buku catatan amal saya? Tidak mungkin jawabannya. Ya kan masjidnya belum jadi pahalanya belum cair, nggak mungkin. Duit masih di kantong, hati udah niat, udah ada pahalanya belum? Udah, pahala niat. Kalau dilakuin pahalanya lebih besar karena pahala perbuatan. Enak ya urusan sama Allah ya. Cuman akan tetap nggak jadi enak. Jadi nggak enak kalau misalkan tujuannya belum ke situ. Ya. Makanya efek sampingnya nanti ya sering ngambek aja hidupnya. Dikit-dikit kesel ya, nanti jadi ibu ambek sejati namanya. Dan kadang hiperbola, keinget cerita, bangun tidur ngambek, badan teh remuk, bohong. Coba badan remuk betulan, bisa bangun? Enggak, ada biye pasti ya. Keluar kamar nanya, Bi ada sarapan apa? Nasi kuning. Yang di depan teh ya, pucat gitu cina. Ngeremehin aja bawaan. Tapi pelan-pelan dia cemilin abis, kan nyebelin. Berangkat kerja ngambek, macet banget sih ini Bandung. Di luar negeri nggak ada nih yang kayak begini. Padahal ke luar negeri juga belum pernah. Cuman lihat di YouTube. Nyampe kantor ada yang berisik, kesel. Bisa diem nggak sih? Kepala saya pecah, tahu nggak? Bohong atuh ya. Kepala pecah di kantor ya darahnya harus dipel dulu di mana-mana. Kasihan yang ngepel. Jangan ngambek wae ya. Hidup tuh enak tahu. Iya, ada yang diuji parah banget. Tapi ada orang-orang yang menurut kita ujian orang itu parah banget. Kata dianya mah be aja. Hari-hari weh hidupnya. Bismillah. Menurut kita ujian para nabi ampun-ampunan, nggak akan sanggup kita. Tapi merekanya nggak ada yang ngeluh, bahkan ada yang malah berdoa, walam akum bidu'a lika rabbi syakiyya. Aku nggak pernah kecewa berdoa kepada Allah. Yang doa kayak gitu adalah gelarnya nabi, tapi nanti menanti keturunannya sampai usia lansia puluhan tahun. Kok bisa-bisanya berkata nggak pernah kecewa? Sedangkan kita doa udah hijrah 3 bulan, doa nggak dikabul.
ngambek, padahal maksiatnya 14 tahun ya. Kalau mau hitung-hitungan adil mah tuh ya. Menurut kitanya parah ujian. Iya, menurut Nabi juga berat ujian. Tapi nggak kayak gimana-gimana gitu. Nggak nyampe ngambek ke Allah. Nggak nyampe, rugi atuh berarti udah sujud, sholat mana nggak dikabul-kabul juga. Nggak ada yang pernah mikir gitu. Ya. Jadi stres tadi gara-gara dua hal. Satu, karena nggak tahu mesti ngapain, obatnya ilmu. Dua, karena ngerasa dirugiin, obatnya iman. Dan semakin tinggi keimanan, cirinya adalah tadi A juga menyebutkan adalah semakin yakin ya. Misalkan ada ruangan kosong, ditutup pintunya, kita pengen masuk ke situ, dikomporin sama orang, jangan ke situ ada monster, jangan ke situ ada anaconda, jangan ke situ, dikomporin. Kita nggak tahu ilmunya ada apa di dalam situ, dan kita nggak meyakini apa yang ada di dalam situ. Tapi kalau orang yang tadi malam habis bersihin ruangannya, tahu di dalamnya cuman ada meja doang, yang pegang kuncinya aja saya, nggak mungkin ada yang ngebobol masuk, kayak kuncinya di saya. Mau dikomporin ribuan orang, jangan masuk situ ada orai, jangan masuk situ ada tsunami, enggak. Tahu saya, yakin saya tahu isinya cuman meja. Ilmunya dia tahu dan dia yakin apa yang dia yakini ada di dalamnya. Bakal takut? Enggak, masuk weh. Tenang. Sehingga maka akhirnya orang ada yang berani nyolong, mungkin karena tidak cukup yakin rezekinya dijamin sama Allah. Karena ketika ditanya, kok kenapa ya masih ada judi online, kenapa ya masih ada yang korupsi, apakah karena ekonomi sulit? Enggak. Karena kok masih dipertemukan dengan orang-orang yang lebih pilih mati daripada ngambil yang haram, itu masih ada. Berarti bukan karena masalah ekonomi. Maka bisa jadi karena nggak yakin aja ke Allah udah. Termasuk mungkin suami pelit ke istrinya, mungkin karena tidak cukup yakin kalau ngasih ke istri akan diganti berkali-kali lipat oleh Allah. Betul Bu, mau direkam buat si bapak? Ya, Insya Allah ya. Maka bertambah keyakinan. Nah, ngaji biasanya yang nambah dua. Satu nambah ilmu, tapi juga yang satu lagi mahal itu adalah nambah keyakinan. Ilmu tadi kita udah bahas pentingnya, tapi kadang ada orang yang tahu ilmunya tetap ngelakuin kemaksiatannya. Karena berarti yang kurang yakinnya. Contoh, ada yang korupsi, kalau ditanya kenapa korupsi, tidak mungkin dia korupsi gara-gara, saya nggak tahu hukumnya. Ditangkap KPK, ditanya, Bapak kenapa maling uang negara? Dengan polos dia menjawab, nyolong duit rakyat tuh nggak boleh. Nggak mungkin jawab kayak gitu. Ada orang berselingkuh misalkan, na'udzubillah, digerebek sama anak istrinya di kamar hotel. Ditanya, Bapak kenapa selingkuh Pak? Dengan polosnya dia jawab, tidur sama istri tetangga itu nggak boleh. Nggak mungkin jawab begitu. Kalau ditanya, tahu nggak dia ilmunya? Tahu nggak dia hukumnya? Tapi yang kurang, tidak cukup yakin. Ya. Jangan dikira orang yang misalkan dia suami yang setia nih, terus dia nggak mau selingkuh, itu bukan berarti menurut dia si pelakor itu nggak cantik. Kalau ditanya secara fisik, kalau hidungnya begitu, warna kulitnya begitu, cantik, udah cukup. Tapi dia bisa tetap nggak jadi, karena dia mengetahui ini saya ngelakuin repot saya di hadapan Allah. Dunianya repot, akhiratnya repot. Sehingga akhirnya dia mikir, gak worth it nih. Dapat kenikmatannya cuma sebentar dan jadi dosa, tapi gara-gara itu bisa dibikin hati istri jadi ngambek melulu, bisa dibikin anak jadi nggak nurut, bisa dibikin usaha jadi bangkrut, dan yang paling repot bisa dibikin akhiratnya repot, cilaka. Maka akhirnya enggak. Bahkan ada seorang yang cerita ya, dia bisa berhasil setia, tidak mau selingkuh itu karena dia mikir, ya Allah, ini istri saya, ada sekian banyak orang rela mati loh untuk dia. Ayahnya, ibunya, kakak adiknya. Atas nama syariat, tahu-tahu dia malah ninggalin mereka semua buat dampingin saya, pria yang baru dia kenal beberapa bulan sebelum nikah. Tadi dijodohin sama guru misal.
Terus dia kalau mau berkarir juga bisa, dia juga kuliah kok. Tapi malah rela kehilangan karir dan rela, mohon maaf, kehilangan kemolekan tubuhnya hanya demi lahirin 4 anak saya. Terus setelah akhirnya dia tidak cantik lagi, ada anak magang di kantor genit. Serius saya jadi laki-laki sehina dan seburuk itu, mengkhianati wanita setulus ini? Saya nggak mau jadi laki-laki seburuk itu. Laki-laki suka disebut punya harga diri kan, betul kan? Itu harga diri yang ngalangin dia buat maksiat. Dan nggak mungkin kalau nggak pakai iman. Ya. Jadi ya, bismillah. Untuk hati yang gelisah itu tadi, ya obatnya tadi iman yang bertambah kepada keyakinan. Bismillah. Waktu Nabi Ibrahim alaihissalam harus masuk ke dalam kobaran api, padahal beliau di jalan kebenaran, kira-kira beliau tahu nggak api itu panas? Tahu. Nggak mungkin, naonnya eta nyala-nyala masuk kah? Nggak mungkin ya. Beliau tahu api itu panas, tapi beliau lebih yakin tentang 3 hal daripada yakin api itu panas. 1, kalau kata Allah saya harus mati, gak usah pakai api juga bisa mati. Mudah bagi Allah. Keyakinan yang pertama. Keyakinan yang kedua, kalau kata Allah saya tidak akan mati, mau api, mau tsunami, mau gunung meletus, mau meteor, mau apapun, Allah nggak izinin saya mati, jangankan mati, sehelai rambut pun demi Allah nggak akan jatuh. Keyakinan yang kedua. Keyakinan yang ketiga, kalau saya udah ngelakuin ini untuk Allah, tetap mati, pasti Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Nggak mungkin dirugiin. Di luar sana ada nggak yang lagi maksiat? Ada. Tetap dapat rezeki nggak? Dapat. Dari siapa? Ada yang makin lancar malah katanya. Ya. Maka yang kayak gitu aja tadi diurus ya. Terus kalian udah bela-belain nurut sama Allah, mungkin punya rambut yang indah tapi nggak mau ditunjukin, tutup demi nurut sama Allah, ditutup auratnya. Padahal mungkin bisa jadi bisa ikutan iklan sampo. Ya. Tapi enggak, hanya dibuka untuk suaminya. Laki-laki mau wudhu gampang nih, pakai tangan pendek, celana tinggal gulung. Coba lihat bagaimana wudhunya perempuan. Effortnya luar biasa. Mau buka kaos kaki di luar ada yang bukan mahram, dibawa masuk ke dalam becek. Ya. Nggak bawa stok ganti lagi. Bela-belain, dah terus. Tangan yang pakai sleting, kadang kalau terlalu ke atas sletingnya susah diturunin lagi, nyangkut. Nah, dalamnya ada manset. Kadang digulung ke atas, turun lagi. Di kepala, lepas dulu jarum pentul. Lepas kerudung, dalamnya masih ada ciput. Beres lepas semua, nggak ada gantungannya. Sampai akhirnya bisa ngelihat istri bisa gitu ya. Bisa wudhu sambil ngebuntel di atas ubun-ubunnya, ciput, kerudung. Itu ubun-ubunnya rata atau gimana itu? Ya. Asli itu skill luar biasa ya. Beres. Pakai lagi kaos kakinya, pakai lagi mansetnya, pakai lagi ciputnya, pakai lagi kerudung segi 4 kan seni itu asli. Serius, kalau yang tinggal lep kan gampang. Coba segi 4 bentuknya, tapi bisa dipakai rapih kayak begitu, coba Masya Allah. Itu dulu waktu masih, mohon maaf ya, baru pulang dari Thailand yang dikelilingi nggak ada orang yang pakai kerudung, ngelihat ada bisa pakai kain bentuk segi 4 selebar itu jadi rapih. Seni amat kata saya itu. Ya. Beres, dapat jarum pentul nah lengitnya, Masya Allah itu benda paling misterius asli, nggak pernah digadoin tapi hilang terus ya. Ya udah nyari dapat, baru beres wudhu doang. Apakah pasti pahalanya lebih gede daripada pahala laki-laki wudhu? Ya. Dan mau ngelakuin itu semua, yakin aja nggak ada yang sia-sia di hadapan Allah. Bismillah, ayo mangga ya Allah, mau diapain juga. Sehingga akhirnya kalau udah tertancap keimanan,
Gelisahnya hilang karena ngerasa hidup tuh jadi nggak ada ruginya. Sakit, gugurin dosa. Bisa jadi akan ada harinya yang sakit itu nanti meninggal malah berkata, alhamdulillah ya Allah saya yang sakit. Boro-boro pergi maksiat, tiap hari cuman terkapar sambil zikir, maka bisa jadi surganya lebih terjamin daripada yang sehat tapi maksiat. Yang maksiat gara-gara sehat bisa jadi malah kebalik. Tahu gitu saya yang sakit ya Allah. Kalau di riwayat hadisnya kan sampai berharap mereka menggunting-gunting daging tangan mereka sendiri. Saking ketika irinya ngelihat ada orang yang di dunianya pahit tapi bersabar ngelihat surganya senikmat itu, maka ngarep tahu gitu saya yang sakit, tahu gitu saya yang menderita. Ini kalau ada gunting nih saya gunting-gunting daging tangan saya sendiri. Yang penting saya dapat surga senikmat itu. Sehingga itu di riwayat Ibnu Majah ya, diriwayatkan. Maka sakitnya sendiri tidak menjadi kerugian bagi beliau. Ya. Aslinya kita ngambek ngerugi karena ya itu yang ada di hati ya. Contoh nih, ada orang rela pengen main bola tuh Pak, udah mah dia bayar, lari-larian, jatuh, kepleset, lecet, ketabrak, bayar lagi. Kalau orang yang hobinya nggak main bola malah berkata, saya dikasih duit berapa geng nggak mau main bola, ngapain beli bola sendiri 10 bisa, ngapain ngejar-ngejar bola satu rame-rame, gitu katanya. Tapi kenapa ada orang rela? Ya dia suka main bola, udah di hatinya pengen main bola. Ada orang nge-gym, fitness, terus diledekin sama mamang panggul ya. Bapak mah bodoh. Kenapa saya bodoh? Bapak yang bayar tapi bapak yang gotong-gotong besi. Mendingan ke saya yang nganggul besi tapi saya yang dibayar. Ya kuliah profesinya. Dan tetap nggak apa-apa selagi bertakwa sama mulia di sisi Allah. Tapi tetap tuh ada orang mau nge-gym, udah mah dia yang bayar, dia yang gotong-gotong besi. Nanti kalau udah badannya bagus biasanya suka pakai baju yang ketat-ketat. Paling seneng kalau ditanya toiletnya di mana. Gimana toilet? Kilunya. Padahal bisa. Di mana toilet? Tuh, udah selesai ya. Gitu ya. Ya Allah, lucu manusia TI. Apalagi koruptor 10, ketangkep 1. Ngambek, kenapa teman saya yang 9 nggak ditangkap? Nggak adil ini peradilan. Bertahun-tahun kemudian akhirnya diwawancara lagi. Gimana perasaannya setelah ditangkap? Wajahnya udah teduh, jawabnya juga berbeda. Alhamdulillah. Kok alhamdulillah waktu ditangkap ngambek? 1, gara-gara ditangkap saya berhenti nyolong. Coba kalau nggak pernah ditangkap mungkin sampai hari ini masih maling. 2, jadi kenal Allah. Dari dalam mah kegiatannya paling ngaji, di luar mah bebas. 3, lumayan DP gugurin dosa. Kabayang saya nyolong melulu nggak pernah dihukum di dunia, dibalasnya semua setelah mati, asli repot. Makanya tolong bilangin kalau bapak kenal yang dulu laporin saya, punten pang bilangin makasih gitu ya. Saya jadi ketangkep, jadi kenal Allah. Punten maaf saya nggak bisa balas apa-apa. Mudah-mudahan saya bisa jadi pahala jariah bagi beliau. Heran nggak tuh wartawan? Kok beda gini sih? Waktu ditangkap ngambek. Waktu ditangkap dulu Tuhannya saya duit, bukan Allah. Buktinya ketinggalan sholat nggak pernah nangis. Hilang duit baru nangis. Alhamdulillah saya yang ditangkap. Alhamdulillah. Jadi dalam hidupnya ada hal-hal yang baru kita ngucap alhamdulillahnya teh setelah nangis bertahun-tahun dulu baru nyadar, pertolongan iya teh. Ya punten ya, salah satu yang paling sering ditanyakan kepada koko itu adalah kemana duit yang dulu kamu dapat di Thailand? Jujur koko pulang dari Thailand masih bawa duit ada sisa tinggal beberapa ratus juta doang sih. Tapi dah haram ya. Dan percaya diri gara-gara ngebacain ayat-ayat atau hadis-hadis terkait orang yang hijrah, orang yang taubat.
Modal buat usaha ada, tapi haram. Dan kalau hijrah tobat kan janji-janji Allah luar biasa itu. Jadi ngerasa, oh saya pasti sukses di Indonesia. Terus ini mal lamunan sendiri ya, muhasabah yang ngelamun sendiri. Jelas sayanya bukan nabi, nggak bisa ngobrol sama Allah, tapi suka ngelamun. Mungkin kata Allahnya teh gini, cenah mau tobat, masa sisa uang haramnya nggak dibuang? Nggak sanggup ya? Iya ya Allah, terlalu melekat di hati. Gimana tuh ngumpulin segini banyak terus masa langsung dibuang gitu aja? Tenang, akan kukirimkan bala bantuan. Jadi saya banyak ditolong orang. Siapa yang nolong? Tukang tipu datang semua ya. Asli itu mah, nggak usah lagi nyari usaha pak. Langsung ada yang nyamperin, lu berhenti usaha di sana. Oke, kita kan temenan dari lama. Gua bawa proposal, lu tinggal taruh duit segini, tiap bulan gua kasih keuntungan segini. Apakah ini jalan dari hijrahku? Begitu ditransfer dari hari itu sampai detik ini, tidak terlihat lagi batang hidungnya, hilang ke mana. Ada yang sama-sama jujur, dibikin gak laku. Asli itu mah benar-benar campur tangan Allah. Karena kan kalau kita pengen bisnis, salah satu nasihatnya adalah harus bisnis sama yang benar-benar ahli di bidang itu kan. Waktu itu pernah usaha bikin developer kecil-kecilan, bangun perumahan, gabung sama yang udah jalanin itu bertahun-tahun. Bahkan dia punya 8 toko bangunan, jadi suppliernya dia, yang bangun juga dia, dan gak pernah rugi di bidang itu. Sekali-kalinya dia rugi seumur hidupnya dalam bisnis gituan, waktu barang koko tuh bisa begitu. Aneh iya mah ya. Intinya habis. Jadi dulu kalau sambil nyantren sini nih, terus kalau hari Ahad kan Car Free Day di Dago, jualan kaos kaki, duduk di trotoar di emper. Pandemi, nggak boleh kemana-mana. Lowongan yang paling banyak waktu pandemi apa sok? Kurir, betul. Karena orang jadi pesan online KB kita, ya. Ya udah kerja jadi kurir di salah satu ekspedisi, naik motor nganterin paket 60-an paket, ngetokin pintu, tok tok tok, paket. Dan waktu itu mah nggak ada yang begitu dibukain pintu, kok Denis? Enggak, siapa lu ya, boro-boro. Orang nggak mau ketemu, lempar aja karena kan takut ketemu orang. Kalau waktu COVID mah kan takut nepa, ketularan. Nah, tapi udah gimana dilempar orang COD, masa dia nggak mau keluar deh? Udah intinya mah habis dan ngambek, percuma udah nonggeng, udah sujud, naon bebe akan kieu. Mendingan dia balik lagi. Tapi ketika diterusin, tetap memang akhirnya ada titik waktu itu mulai berpikir bahwa ini teh pertolongan, sisa uang haramnya jadi nggak ada yang kemakan. Coba hijrah tobat sambil makanin sisa duit haram. Mana bener. Buang sendiri nggak sanggup. Ya udah ditolong. Jadi ya udah tuh. Ternyata pertolongan. Cuman kenapa waktu itu ngambek? Sama kayak tadi. Waktu itu berarti Tuhannya saya mungkin masih duit. Buktinya ketinggalan sholat nggak pernah nangis. Hilang duit baru nangis. Kitanya aja kali masih ada ilah selain Allah. Kenapa sok anak-anak lebih bahagia daripada orang tua? Ilmu banyakkan anak-anak atau orang tua? Duit banyakkan anak-anak atau orang tua? Orang tua. Kecuali Rafatara sama Cipung ya, mereka agak beda dikit ya. Mereka nggak request lahir di keluarga yang itu ya. Tapi alasannya sederhana, karena di hati anak-anak belum ada pesaing Allah. Kita kan banyak pesaingnya. Gini ya rasanya kaya, enak, jadi pengen kaya terus. Gini ya rasanya punya jabatan, enak, tinggal joget dapat. Maaf, nggak usah ke situ ya. Maaf. Ya. Gini ya rasanya viral, enak. Tanpa sadar jadi pesaing Allah itu di hati. Sampai ada orang yang gajian juga ngambek. Percuma saya gaji cuman segini. Saya bahagianya nanti kalau kaya seperti dia, kalau viral seperti dia. Asal lahir nggak bawa gitu. Dan ini bapak ibu lahir langsung segede gini. Pernah orok nggak? Pernah ya? Ya berarti kalian pernah melalui fase hidup seperti anak-anak yang bahagianya tanpa alasan.
Kenapa udah tambah gede, tambah banyak ilmu, tambah banyak duitnya malah makin sulit bahagia? Kitanya aja kali naruh pesaing Allah di hati kita. Udah mah hati teh sempit segitu-gitunya, ditaruh segala rupa, atuh engapnya. Nah bismillah, tinggal Allah aja. Balik lagi ke judul, untuk hati yang gelisah. Ada bahasan lain terkait kenapa hati gelisah. Di salah satu hadis aqamakallah Rasulullah SAW bersabda yang maknanya bahwa ciri dosa itu ada dua. Ingat tidak? Ciri dosa ada dua. Satu, membuat gelisah. Dua, tidak ingin diketahui orang lain. Ulangi. Satu, membuat gelisah. Dua, tidak ingin diketahui orang lain. Ini contoh ya, pernah waktu itu di salah satu acara televisi, terus ada di acara itu memang ada mamang keyboardisnya. Waktu jeda ngedatengin cerita, kok gimana ya, saya biar gimana juga tahu ya dalam Islam itu gimana. Saya nggak bahas hukum musiknya ya, tapi ditambah pikirannya lagi itu adalah saya selain ngibot di TV teh, ada saya juga di kafe kok, yang kafenya jualan minuman keras. Tahu minuman keras? Es batu, khamar maksudnya ya, yang memabukan. Gimana ya kok udah mas saya bisanya cuman ini lagi, kalau berhenti teh nggak tahu gitu mau kerja apa lagi gitu. Maka saya jawabnya waktu itu, kumahanya Pak? Karena gini Pak, Nabi pernah ngingetin salah satu ciri dosa itu dari dua tadi, membuat gelisah. Dua, tidak ingin diketahui orang lain. Ini Bapak gelisah nggak? Gelisah sampai nanya. Coba kalau nggak gelisah nggak akan sampai nanya. Dua, tidak ingin diketahui orang lain. Itu Bapak kalau pas lagi kayak main keyboard di kafe itu, meskipun iya Bapak nggak jualan, nggak minum, cuman main keyboard weh di situ. Tapi jujur nggak bahkan ke keluarga, tahu nggak bahwa Bapak main di kafe itu? Enggak sih, udah malu. Oh berarti tidak ingin diketahui orang lain. Berarti kan ada indikator ya bahwa itu berarti ada yang jadi kesalahan. Punten ya Pak, misalkan Bapak kerjanya jadi marbot, jagain masjid, bersihin masjid, bakal nggak kira-kira nanya ke saya gitu, kok saya kerjanya tiap hari bersihin masjid, saya dosa nggak ya? Moal Pak, nggak mungkin Pak, karena pipahalaeun pisan eta mah. Jadi ya paham, ngerti, namanya udah jadi suami, jadi orang tua harus ada yang ditanggung. Tapi bismillah ya Allah nggak akan menyia-nyiakan perjuangan Bapak ketika akhirnya berani mengambil sesuatu yang Allah nggak suka gitu. Saya sama sekali nggak bahas hukumnya, udah itu mah. Sayanya bukan ulama, tapi ada satu kaidah yang dulu dinasehatin guru kayak begini. Kalau kita nggak ngerti fikih, karena perlu waktu ngaji fikih seluas itu, tapi selalu ingatlah di atas fikih itu selalu ada yang namanya takwa. Lagi di atas fikih selalu ada yang namanya takwa. Fikih bicaranya hukum Pak, boleh atau tidak, atau ya fardu, sunnah, mubah, makruh, haram. Udah cuman itu bahasannya, produknya cuman itu. Takwa bicaranya bukan boleh atau tidak Pak, takwa bicaranya Allah suka atau tidak. Dan ini jalan yang paling selamat. Contoh, misalkan ada yang nanya, kok apa hukum baca komik Doraemon misalkan, ya. Maka ya komiknya anak-anak, nggak ada yang membuka aurat. Si Shizukanya kan nggak berkerudung ya. Tapi kan masih kecil, ya. Maka bisa jadi mubah tuh hukum baca komiknya ya. Tapi akan ada orang yang mengambil pakai sudut pandang takwa. Saya nggak peduli apa hukum baca komik, yang saya tahu Allah lebih suka saya baca komik atau baca Quran. Ya udah itu yang saya lakuin. Oh itu jalan paling selamat udah.
Jalan paling selamat. Iya, Allah kasih kita akal untuk mikirin nih, mempelajari sekian banyak ilmu. Tapi Allah juga kasih kita nurani. Yang kadang bahkan tanpa ilmu juga tahu kita mesti ngapain. Oh, nenek-nenek nyebrang kesulitan. Jadi bantuin. Ditarik si nenek, nyampe seberang kita malah dipukul. Kamu tuh gimana? Loh, saya nyeberangin nenek. Saya udah nyampe malah kamu bawa lagi ke sana. Suka ada yang kayak gitu ya, maafin. Tapi nggak sia-sia juga kok perbuatan baiknya ya. Tapi udah ketampol sama si nenek, gugurin dosa, udah bismillah. Maka ya udah Pak, bismillah. Mudah-mudahan diberikan jalan pekerjaan yang lain yang lebih enak, lebih tenang ya. Iya, sekarang dapat nih memang rezekinya, tapi memang kan Bapak sendiri bilang jujur nggak tenang-tenang juga. Selalu ngerasa ada yang bertentangan gitu. Kayak tahu salah tapi nggak berani gitu ngambil. Jadi kan jatuhnya, jadi Bapak jatuhnya nanya nyari kebenaran atau nyari pembenaran. Ya gimana atau sok bismillah, mudah-mudahan bisa ada jalan keluarnya. Saya bisa bantu apa? Enggak. Ya udah bismillah. Ya mudah-mudahan. Nggak tahu kabarnya sih, terakhir mungkin sudah berhenti ya. Mulai jualan, mulai apa. Dan pasti Allah cukupi, bismillah, ninggalin sesuatu untuk Allah. Dan kalau ngelihat ada teman-teman kita yang hijrah berani ninggalin yang haram, hati-hati, dan kitanya juga dibisikin oleh syaitan. Jangan sekali-kali diremehin ya. Karena kalau mau jujur, kalau mereka nggak peduli halal haram, mereka bisa jauh lebih kaya dari kita tuh kalau mau jujur. Tapi akhirnya mereka yang tadinya meninggalkan jabatannya di lembaga ribawi, akhirnya jadi turun, mobilnya dijualin, kemana-mana jadi motoran, padahal tadinya naik mobil mewah. Itu mereka lagi ngelakuin itu tuh demi Tuhannya tuh, yang kita belum tentu bisa berani kalau kita ada di posisi mereka. Jangan suka ngeremehin, naudzubillah. Maka ya itulah obatnya ya. Maka kalau misalkan hati yang gelisah tadi, berarti salah satu penyebabnya bisa jadi adalah dosa. Maka memang obatnya tobat selanjutnya ya. Memang gelisah itu ya ada dua ya. Ada gelisah yang baik, ada gelisah yang tidak baik. Ada gelisah yang baik ya, misalkan ya, bentar lagi udah waktunya azan, saya tahu ingat azan jam 12 teng misalkan. Ini masih di jalan, ada yang gelisah tuh. Wah, ketinggalan takbiratul ihram pertama nih imam. Tapi bahkan di luar sana ada yang maksiat aja nggak ngerasa bersalah. Nah, itu kan gelisah yang baik tuh kalau misalkan ya pengen bersegera dalam kebaikan. Tapi ya ada yang gelisahnya cuma gara-gara tetangga ganti mobil baru, dia bisa gelisah. Tetangga jadi direktur, dia mulai diopname semua. Nah, alhamdulillah. Jadi salah satu obatnya untuk hati yang gelisah, yaudah yuk ditobatin aja yuk. Tapi ntar dulu kok saya dosa apa? Selamat atau berarti dapat dosa yang baru. Nggak ngerasa diri nggak punya dosa teh kesalahan dah aslinya. Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya pernah mengingatkan, salah satu dosa yang paling tidak terasa itu adalah ngerasa diri ini sudah aman dari azab Allah. Kan udah kajian di Masjid DT. Kan tadi malam udah tahajud. Aman ini mas saya. Gak apa-apa kali maksiat yang dikit-dikit mah. Oh tuh hati-hati ya. Jangan suka ngeremehin. Suka ngeremehin. Dan obatnya tobat. Ada analogi yang paling kena, dan ini kami dapat dari guru kita, dengarnya dari AA. Ibarat kayak gini ya, semuanya lagi nyetir mobil, udah kebayang, pegang setir, nyetir, tapi kacanya kotor, tanah semua, gak kelihatan apa-apa, coklat we tanah. Nyetirnya tenang atau gelisah? Kenapa takut dan gelisah? Karena tidak ada jalan atau karena jalannya nggak kelihatan? Ada nggak jalannya? Ada, tapi nggak kelihatan. Berarti gimana dong biar jalannya kelihatan? Bersihin. Berarti sama. Kalau misalnya kita ada masalah, takut, gelisah, panik, stres, depresi,
Nah itu tuh bukan karena nggak ada jalan keluarnya, tapi bisa jadi karena jalan keluarnya belum kelihatan. Gimana tuh biar kelihatan? Ya udah kita bersihin kita dulu aja tuh ya, ditobati. Nah aslinya yang nggak enak dalam hidup kita kan diundang diri sendiri. Ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Surat 4 An-Nisa ayat 79. Kalau ada kebaikannya dari Allah, kalau ada keburukan aslinya dari kita. Atau boleh juga surat 42 Asy-Syura ayat 30. Wa asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Kalau ada musibah terjadi pada diri kita, aslinya diundang oleh tangan kita sendiri. Tapi Allah lebih banyak maafin daripada langsung dihukum. Jadi ya salah diri sendiri. Kok saya nggak pernah nipu, tapi saya kok ditipu orang. Untuk kamu ditipu, nggak melulu dosanya harus nipu. Bisa jadi untuk bisnis, iya kamu jujur. Tapi misalkan mohon maaf, pernah mengkhianati istri, mungkin pernah selingkuh. Akhirnya nggak mungkin dibalas sama Allah. Istri yang jelas-jelas tadinya baik-baik aja malah jadi serong sama laki-laki lain. Nggak mungkin, istrinya soleha. Akhirnya gimana tuh biar untuk ngegugurin perselingkuhannya? Ya udah, bisnisnya yang ketipu. Meskipun dia nggak pernah nipu sekalipun dalam urusan bisnis, nggak harus sama kok. Tapi yang penting tujuannya sama, gugurin dosa. Ya. Nah, kalau udah ingetnya ke sana, nolong orang dia jahat, berarti dia yang rugi, dan dia yang jahat masa saya yang dihukum. Tapi udah ditolong dianya malah mengkhianati, ya kan berbuat baiknya bukan supaya dia suka, biar Allah suka. Tapi tetap aja dia mengkhianati kita, tahu? Saya mah bakal mati, cita-cita mau ke surga. Nabi Adam aja diusir dari surga, satu dosanya. Kita pengen ke surga emang satu dosanya. Berarti pengen ke surga teh kehalangan dosa sendiri. Tapi amalan kurang. Zuhur 2:30, asar 5:30 gara-gara nanggung 2 episode lagi, ya kan Bu? Asar kadang subuh kadang sebangun ya sekalian duha 9:30 bret tahu-tahu. Mana sholatnya ngebut. Andalannya kuliakul hudai. Sekalinya ganti ina atau ina andalan nih. Sekalinya sholatnya lama, sujud rakaat ketiga lama tuh, karena lagi mikir abis ini tasyahud apa berdiri ya. Makanya serius mau ke surga amalannya masih begitu. Tapi Allah pengen tolongin. Gimana tuh amalannya kurang? Kasih fasilitas. Ada yang ngutang tapi galakan yang ngutang. Udah ditolongin malah dijulitin. Udah weh, bismillah. Tapi kan tetap dia ngehina. Hinaan yang keluar dari mulut dia lebih sedikit daripada kehinaan kita yang asli. Udah pasti udah hafal santri detail. Orang paling cuman ngomong, si Denis banyak omong. Emang iya banyak omong. Tapi itu cuman satu dari sekian banyak kekurangan. Padahal selain banyak omong bisa jadi banyak utang, banyak cicilan, banyak ketombe. Bisaannya bisa gitu. Jadi udah kudu berani jujur sama diri sendiri. Karena kadang kan ketipu sama topeng sendiri kita. Karena Allah nutupin salahnya kita, akhirnya orang anggap kita jadi orang baik. Nah orang anggap kita baik, kita ngerasa diri kita sebaik yang dipikirin orang itu. Itu asli, repot itu. Ya, ketipu topeng. Dan analogi untuk ketipu topeng juga saya dapat dari beliau, dari AA ya. Izin belum nemuin contoh yang lain juga soalnya. Ibarat ada bos makan sama karyawannya 3, mules. Mau nggak mau ya keluarlah ya gas beracun. Para karyawan pun mulai menyadari ada sesuatu yang beracun memasuki paru-paru mereka. Saya perhalus pisan ini bahasanya. Si bos minta maaf, bau ya. Masalahnya satu Bu, besok gajian.
Jadi kompak, wangi, iya kan, wangi, wah, bilang wangi nggak? Gajian nih besok nih, ya. Si bos tertipu, serius wangi. Apakah ini hasil dari tahajudku? Ya gitu, ngerasa punya karomah jadinya ya. Ketipu, besoknya dia si bos makan lagi sama sesama bos-bos yang lain yang nggak ngarep-ngarep digaji dari si bos yang ini. Berdasarkan testimoni 3 orang karyawannya kemarin, hari ini dia tanpa ragu, nyampe naik tuh. Saking kuatnya tekanan dari bawah. Ya karena nggak ngarep digaji, jujur teman-temannya, bro, habis makan bangke apa? Gebrak meja, kurang ajar, saya tidak terima. Kemarin 3 orang bersaksi ini wangi. Ya gitulah ketipu topeng teh ya. Ada orang nganggap kita baik, padahal ada maunya. Kita menganggap diri kita sebaik yang dilihat orang itu. Karena yulah, jangan lihat diri kita pakai apa yang orang tahu, tapi pakai apa yang Allah tahu. Dan Allah tahu kok kita kalau sendirian ngapain aja, apa yang terbesit di hati. Tapi enggak tuh, nggak dibocorin ke orang-orang. Sampai diizinin masih dianggap orang baik. Bahkan na'udzubillah diizinin ngobrol ini di hadapan orang-orang yang pasti lebih baik. Allah lagi tutupin aib kita aja. Quran surat 35, surat Fatir, ayat terakhirnya ya, ayat 45 sebelum Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Kalau sekiranya manusia dihukum atas dosanya, jadi kita bikin dosa langsung datang hukumannya, Pak, maka kata Allah tidak tersisa makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi ini. Jadi aslinya mah saya, bapak, ibu, teteh, semuanya pantas mati atas dosanya. Kenapa ini masih rame kayak begini? Gak punya dosa semua ya. Nah, tapi kata Allah di lanjutan ayatnya, walakin yuakhiruhum ila ajalim musamma, akan tetapi Allah akhirkan sampai waktu yang ditentukan. Jadi lagi dikasih tenggang waktu aja kita tuh. Yang ketahuan korupsinya ketangkep, ya aslinya lagi ditolong Allah, digugurin duluan. Yang nggak ketahuan bukan karena udah jago nyembunyiin, masih Allah kasih waktu aja. Ya udah gitu aja mikirnya mah. Kalau udah banyaknya ingat ke situ, mau sombong jadi nggak tahu apa yang disombongin, nggak jadi belagu. Dihina, dia sadar hinaan orang itu lebih sedikit daripada kehinaan dia yang asli. Dijahatin, dia tahu pengen ke surga perlu penggugur dosa, amalan kurang, maka dia malah dapat penggugur dosa dari jahatnya orang. Jadi nggak nemu kan alasan buat ngambek, buat stres, buat gelisah, buat istilah. Karena ya udah kayak begitu mikirnya. Dan kalau udah mikirnya kayak gitu, satu, hati jadi lebih tenang, dan karena pakai yakin sama Allah, jadi akhirnya nggak berani ngambil yang Allah nggak suka, nggak berani nyolong, nggak berani korupsi, karena tahu soalnya. Ya. Efek samping selanjutnya adalah apa? Akhirnya dia jadi orang baik, nggak berani nyolong, jujur. Ya orang senang sama orang kayak begitu. Bisnis sama dia aja, dia mah sepeser pun kalau bukan haknya nggak berani ngambil. Akhirnya peluang datang. Orang jujur, banyak dikasih kesempatan, nggak mungkin nggak naik juga untuk dunianya. Akhirnya diberikan kesempatan untuk jadi amanah yang lebih besar, Maka seiring bismillah. Iya, ada orang yang kita kalau bicara pengen ngeberantas kemiskinan, ada memang orang yang terlahir nggak bisa milih, tahu-tahu di keluarga miskin. Tapi demi Allah kita bisa menyaksikan ada orang yang, mohon maaf ya, nggak punya kaki bisa sukses, ada. Nggak punya tangan bisa sukses, ada. Tidak terlahir di keluarga kaya bisa sukses, ada. Yang tidak ada itu malas tapi jadi sukses. Anggaplah ini orang malas, nggak punya skill, nggak punya kejujuran, dapat warisan, bisa habis lagi tuh.
Tapi kalau misalkan benar-benar dijaga dirinya, datang pasti kesempatan. Karena misal nanti lulus dari sini yang nyantri, kadang begitu lulus dari suatu lembaga pendidikan itu kadang yang hati-hati ya, kadang yang diperbanyak hanya jumlah surat lamaran kerja. Hari ini ngelamar berapa perusahaan? 20 kok. Besok iya saya udah bikin 20 lagi buat disebar. Tapi lupa untuk meningkatkan. Kamu punya apa? Kamu punya kemampuan apa? Karena anggap ada orang yang berkata, kok saya pengen digaji 20 juta. Bagi para bos-bos, ketika ditanya, kamu mau gaji berapa? 20 juta. Dia akan tanya balik, kamu bisa ngasih saya berapa minta gaji segitu? Ketika kita punya skill yang benar-benar bisa majuin perusahaan, bikin si bos lebih untung, kamu minta dikasih. Minta berapa juga dikasih. Yang gak akan dikasih itu, minta cuma 3 juta, tapi kerjaan gak bisa apa-apa. Males, bolos terus, gak pernah jujur. Jangan kan 3 juta bisa gak dikasih sepeser pun itu. Tapi ketika akhirnya bisa memberikan lebih, yuk bismillah. Kalau kenal seorang fotografer seumur hidup gak pernah ngelamar kerja Pak. Dia cuma sibuk mempertajam ilmunya, skillnya. Nah, akhirnya kan dia bisa motret yang orang lain gak bisa motret sebagus itu. Didatengin sama orang, Pak saya pengen nikahan dong Pak, tolong, pengen bapak yang moto. Kapan Neng? Bulan depan. Aduh saya jadwal pinuh 3 bulan lagi. Saya nikahnya 4 bulan lagi lah Pak, yang penting bapak yang moto gitu. Untung cuma ganti jadwal doang, gak ganti calon ya. Kenapa? Ahli. Kemarin lihat di TikTok ada video job fair di Bekasi, penuh sempit-sempitan demi ngelamar kerja, demi cari pekerjaan. Beliau malah didatengin, Pak saya butuh jasa bapak, bapak minta berapa, saya bayar. Tahu sendiri orang kaya kalau udah cocok, duit bukan masalah. Di saat orang lain sibuk cari kerja, dia didatangin orang, lu minta berapa gua bayar. Tapi kan itu bismillah yuk. Takwa iya, akhirnya jadi hati tenang, akhirnya jadi nggak berani ngambil yang haram, akhirnya jadi jujur, akhirnya jadi diberikan kesempatan oleh orang. Dia juga sibuk meningkatkan skillnya karena nggak mau hari-harinya habis sia-sia, cuma tidur-tiduran, nggak ngapa-ngapain. Ya akhirnya maju pasti bismillah, nggak mungkin nggak. Ya nggak mungkin nggak Allah tolong. Apalagi niat dia pengen makmurnya karena pengen berangkatin orang tua haji, karena pengen harus jadi jalan rezeki bagi anak-anaknya. Ada anak bayi nggak bisa nyari duit sendiri, harus lewat bapaknya, akhirnya jadi jalan pertolongan. Bismillah, nyambung semuanya jadinya ya. Ya tinggal terakhir, kalau misalkan hati udah tenang, kok nitip ya. Ada orang memang ngaji itu awalnya pertamanya pengen tenang hati karena mungkin ada yang habis diputusin pacar, ada yang habis bangkrut, ada yang habis ketipu sama orang. Tapi ketika nanti tenangnya udah dapet, punten ya, tolong langkah selanjutnya sibuk jadi manfaat bagi orang, sibuk jadi kebaikan bagi orang lain, bahkan kalau bisa sibuk mempersatukan. Ulah ribut wae ya. Bu, Pak, jangan punya mata seperti lalat ya. Karena lalat itu dia ditaruh di taman bunga pun tetap pergi nyari sampah. Ibarat kita udah berada di tengah-tengah orang baik, tapi emang kitanya aja gitu yang belum baik. Jadi teh ya Allah, ada yang kerudungnya beda dikit diomongin, nggak matching. Ada yang bawa tas, apa pentingnya nanya, Bu itu tasnya udah lunas belum? Apa pentingnya coba? Kemarin lagi sambil subuh-subuh liatin kajian, lagi live. Ngingetin terkait kalau orang lagi penyakitnya orang yang umroh sama haji, habis belanja dapat misalkan gelas 60 real. Kadang orang tuh suka iseng nanya, berapa itu? 60 real. Ih, ibu mah rugi. Saya dapat cuma 40. Apa pentingnya ngomong begitu? Bikin dia ingat gelas ngambek, lewat tokonya dendam. Ih, jangan jahil, jangan segala diomong atulah. Udah,
Seorang Buya Hamka pernah ditanya oleh seseorang, Buya, saya pernah ke Arab Saudi, ternyata banyak tuh orang maksiat. Buya Hamka cuman jawab, saya pernah ke Amerika, ternyata banyak orang soleh, orang baik. Ah, Buya ngaco, masa Amerika kayak begitu? Itu kan negara bebas. Buyanya hanya menjawab, gimana kita ngelihatnya? Kalau kita sibuk mencari kebaikan, akan nemu kebaikan di mana-mana. Tapi kalau emang isi hati kitanya yang busuk, kotor, ada di tempat kebaikan pun sibuk cari kesalahan. Tiba-tiba disuguhin minum racunnya tuh suuzon. Capek ya. Dia sibuk mempersatukan ya. Bu, kalau keluarnya telur, meskipun dari pantat ayam, diambil nggak? Dimakan malah. Tapi mohon maaf ya, kalau keluarnya kotoran, meskipun dari pantat raja, ada yang mau ngambil? Enggak, gelehnya. Saya fokus sama esensinya ya. Ada ilmu, ini kata guru, ilmu bulan purnama. Pernah ngelihat bulan purnama? Pernah? Indah tidak? Cantik? Masya Allah, tabarakallah. Pertanyaannya, ada nggak orang ngelihat bulan purnama dengki? Berantem? Bu, ibu nggak boleh ya lihat bulan itu. Yang boleh cuma saya, tahu nggak? Ada? Enggak. Semuanya ngelihat bulan purnama bareng-bareng kelihatan? Kelihatan selagi nggak merem. Keluar rame-rame ngelihat, lihat. Lagi nggak ada awan, nggak kehalangan genteng, nggak merem, kelihatan. Makalah itulah gambarannya kalau kita memperebutkan sesuatu yang luas. Karena semuanya pasti kebagian, nggak akan ribut. Beda kalau kita memperebutkan sesuatu yang sempit. Contoh dunia. Udah mah dapetinnya kudu bak-bek, begitu bonyok, benjol, belum tentu dapet. Contoh, 270 juta penduduk Indonesia, yang boleh jadi presiden berapa orang? Satu. Bayangin 270 juta orang rebutan satu tempat yang sama. Gimana rusuhnya negeri kita. Tahun lalu yang rebutan cuma 3 juga berantemnya tetap se-Indonesia. Tapi kalau 270 juta penduduk Indonesia semuanya pengen ke surganya Allah, semuanya takwa, semuanya tahajud, semuanya jadi orang baik, semuanya sedekah, semua ngelakuin kebaikan. Muat nggak surga bagi 270 juta orang? Muat, nggak akan berantem. Makanya kalau jelas-jelas tadinya kita saudara, bahkan sekandung, atau satu majelis, atau jelas-jelas seiman, tahu-tahu berantem, sederhana, pasti ada dunia nyelip di antara kita. Ya Allah, kita bikin majelis taklim. Ibu tahu nggak? Dia ikut majelis taklim yang lain tahu. Oh berarti ibu itu pengkhianat. Ibu nanaonan, orang cuman pengen ikut ngaji. Udahlah ya. Yuk bersatu. Jangan gampang berantem. Tapi dia salah kok. Ya kasih tahu. Bisa jadi karena nggak tahu. Ngapain bikin konten ngajakin orang buat benci dia rame-rame? Naudzubillah, sampai ada yang bikin konten tuh isinya cuma nyari kesalahan ustadz aja, ada yang kayak gitu juga. Ya Allah, seolah nggak ada baiknya gitu yang disampaikan, ada pasti kebaikannya. Dan bisa jadi dia beda karena punya dalil yang lain. Kamu nuduh dia salah, memang taunya dari mana? Dia bertentangan dengan hadis ini kok. Kamu lihat hadisnya di mana? Di story orang sih, hehe. Di story orang. Di bayangan kita kan orang kalau ngata-ngatain kafir dia sesat. Oh mungkin dia udah ngapalin kutubus sitah kali ya. Mungkin 30 juz sudah hafal, ditambah kitab hadis yang paling utama, rujukan 6 kitab hadis rujukan paling utama, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmizi, Ibnu Majah. Mungkin minimal dia udah baca semua nih. Berarti total 30 ribuan hadis tuh. Dia ngerasa ada yang bertentangan, dia komplain.
Mungkin gitu kali ya. Taunya gara-gara ngelihat di story orang berantem tuh sama saudaranya, gara-gara ngelihat satu story. Ada punten atuh ya. Sekarang orang tinggal bikin kalimat yang indah, di belakangnya kasih dalam kurung HR Bukhari, orang bisa percaya loh Pak. Ya ilmu mustalah hadis ini penting ya, jadi bisa tahu mana sahih mana tidak.